Assalamualaikum anak-anak hebat, berjumpa kembali dengan Ustazah Niswa. Kali ini kita belajar cermin dan alat optik, materi kelas 4, tema 5, subtema 2 dan 3. Kompetensi dasar yang ingin dicapai KD 3.7 dan KD 4.7. Cermin, pasti semuanya sudah tahu cermin ya. Cermin ini memiliki sifat memantulkan setiap cahaya yang datang, sehingga dapat membentuk pantulan bayangan benda di dalam cermin. Jadi cermin ini tidak dapat ditembus cahaya, tidak dapat meneruskan cahaya, tetapi memantulkan cahaya, sehingga terbentuk bayangan di dalam cermin. Macam-macam cermin itu ada 3. Yang pertama, cermin datar. Cermin datar itu bidang pantulnya datar atau permukaannya itu datar. Contohnya cermin hias yang ada di rumah kita. Kemudian cermin cekung. Cermin cekung itu bidang pantulnya berbentuk cekung atau cekungan. Contohnya bagian dalam sendok. Kemudian reflektor atau cermin pemantul pada bagian dalam lampu mobil atau lampu senter. 3. Cermin cembung. Bidang pantulnya berbentuk cembung. Contoh bagian luar sendok. Contoh lainnya spion mobil, cermin di tikungan jalan, cermin pengawas di supermarket, dan lain-lain. Nah, ini cermin hias di rumah kita itu termasuk contoh cermin datar ya. Bayangan yang terbentuk itu maya, tegak, dan sama besar. Tetapi terbalik sisinya, kanan menjadi kiri, kiri menjadi kanan. Seperti itu untuk cermin datar. Sekarang kita lihat contoh cermin cekung. Nah, ini reflektor atau pemantul pada bagian dalam senter atau bagian dalam lampu mobil. Ini berbentuk cekung atau cermin cekung. Kenapa digunakan? Karena bersifat mengumpulkan sinar. Cermin cekung ini memiliki sifat mengumpulkan sinar. Bayangan yang terbentuk itu tergantung letak benda. Jika dekat dan jauh itu bayangannya terbentuk berbeda. Kalian bisa mencobanya menggunakan bagian dalam sendok. Kamu mendekat, menjauh. Nah, bagaimana bayangannya? Bisa kamu perhatikan. Selanjutnya cermin cembung. Contohnya yang ada di tikungan jalan atau di supermarket seperti itu. Bagian permukaannya berupa cembung. Sifatnya itu menyebarkan sinar. Bayangan yang terbentuk maya, tegak, dan ukurannya diperkecil. Nah, sekarang kita bisa melakukan percobaan bayangan ini dengan menggunakan 2 buah cermin datar. Masih ingat sifat bayangan pada cermin datar? Maya, tegak, dan sama besar. Nah, bahannya sederhana. Hanya menggunakan 2 buah cermin datar dan 1 benda, terserah benda apa yang ingin kamu lihat bayangannya. Kali ini Ustazah menggunakan tutup botol. Nah, susun mengapit ya 2 cermin ini sehingga terbentuk bayangan. Ini pertama Ustazah pasang 2 cermin ini mengapit dengan sudut yang agak lebar. Kemudian sudutnya diperkecil, tampak bayangannya semakin banyak. Diperkecil lagi, bayangannya semakin banyak. Nah, diperkecil lagi sudutnya, ternyata bayangannya semakin banyak. Nah, kamu boleh mencobanya di rumah. Gunakan cermin 2 atau 1 pasang. Nah, coba bisa nggak seperti ini membentuk bayangannya sangat banyak? Kok bisa ya? Kok bisa bayangannya banyak? Terus bagaimana itu? Nah, ini sebenarnya ada rumusnya. Jadi banyaknya bayangan yang dibentuk itu dapat dihitung dengan rumus N sama dengan 360 per A dikurangi 1. N itu adalah banyaknya bayangan yang dibentuk, dan A itu adalah sudut yang dibentuk oleh 2 cermin. Misalnya sudut 90 derajat, 45 derajat, atau 30 derajat. Nah, itu sudut yang dibentuk 2 cermin tadi ya. Contoh, ini misalkan sudutnya dibuat 90 derajat. Nah, maka jumlah bayangan yang dihasilkan menghitungnya 360 per 90 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi nanti terbentuk 3 bayangan jika cermin datarnya disusun 90 derajat sudutnya.
Ya, dicoba ya di rumah. Ini ada pertanyaan menarik, mengapa tulisan ambulan ditulis terbalik? Karena dengan dibalik maka akan terbaca dengan mudah dan terlihat normal pada spion mobil di depannya, sehingga segera diberi jalan bagi ambulan tersebut untuk lewat. Karena cermin itu kan bayangannya terbalik sisinya ya, kanan dan kiri. Sekarang kita mengenal alat optik. Apa itu alat optik? Alat optik merupakan alat untuk membantu penglihatan manusia. Ada bermacam-macam alat optik. Yang pertama, lup atau kaca pembesar. Ini berfungsi untuk memperbesar benda-benda yang kecil sehingga tampak besar. Mikroskop. Mikroskop itu untuk melihat jasad renik atau benda-benda yang mikroskopis atau berukuran sangat kecil sehingga tidak terlihat oleh mata. Kemudian ada teleskop. Teleskop ini disebut juga teropong bintang. Kemudian ada periskop. Periskop ini alat untuk melihat dari kapal selam. Selanjutnya ada teropong. Teropong untuk melihat benda yang jauh. Terakhir ada kacamata. Kacamata digunakan untuk membantu orang dengan kelainan mata. Sekarang kita bisa melakukan percobaan membuat lup sederhana atau kaca pembesar ya. Alat dan bahannya cukup mudah, hanya kantong plastik bening atau botol bening dengan permukaan rata, air dan kertas dengan tulisan yang kecil. Isi kantong plastik dengan air, kemudian diikat ya. Letakkan kertas di bagian bawah kantong plastik. Bandingkan tulisan asli dengan tulisan yang terlihat dari plastik. Nah, pasti terlihat lebih besar nih. Cara kerjanya seperti itu, lup. Kalau menggunakan botol harus yang permukaannya rata, sama diisi dengan air, kemudian kalian taruh di atas tulisan. Nanti tulisannya akan terlihat lebih besar. Kita juga bisa melakukan percobaan membuat periskop sederhana. Caranya mudah. Siapkan karton berbentuk balok. Nah, di kedua bagian atas dan bawah itu nanti dipasang cermin yang miring dengan sudut 45 derajat. Kemudian di depannya ini diberi lubang. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi mata kita melihat dari bagian bawah, di bagian atas itu nanti tetap memantulkan cahaya. Cermin bagian atas itu nanti memantulkan ke cermin bagian bawah sehingga mata kita bisa melihat. Nah, seperti ini bentuknya balok, diberi lubang dan cermin dipasang miring di bagian atas dan bagian bawah membentuk sudut 45 derajat, sehingga nanti bisa kamu gunakan untuk mengintip misalnya. Nah, seperti yang dilakukan Mas ini. Sampai di sini materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.